ngadep sana. Oh ya, ini ilmu keroyokan teman-teman. Ya, wah, hep, ya gerakan, ya, gerakannya ada gini-gininya. Tuh. Iya, ngulek ini nampar mungkin. Hop, nendang. Oh, sekarang gini sudah. Ini namanya ilmu tatap jauh ya. Ya tolah toleh. Iya, memang ada gerakan tolah toleh, jurus tolah toleh. Itu buat ngelawan orang banyak. Oh, teman-teman. Pengakuan dari Kang Bahar bahwa gerakan begini-begini, gini-gini, tolah toleh itu bukan apa itu. Itu gerakan untuk melawan orang banyak. Kan Bahar pernah bercerita juga kalau dia pernah melawan preman katanya. Jadi preman yang lebih dari 2, 3, 4, 5 orang itu babak belur melawan Bahar sendiri. Terus dia juga pernah mengalahkan orang sekampung. Jadi orang sekampung itu lari terbirit-birit menghadapi Bahar. Sekitar 4 atau 6 bulan yang lalu, saya pernah memberikan pembahasan tentang jurus silat yang diperagakan oleh Bahar Smith. Kang Bahar ini mempraktekkan salah satu gerakan yang katanya itu adalah gerakan bela diri silat. Bahkan beliau pernah membuat salah satu video sparring dengan muhibbinnya mungkin. Muhibbinnya pakai glove begitu ya. Jadi boxing ya, beliau seperti Wing Chun. Ya, serulah bagi muhibbinnya ya. Dan di sini ternyata ada lagi yang nge-share video kepada saya bahwa Bahar Smith lagi mempersiapkan diri untuk melakukan perlawanan terhadap mungkin untuk persiapan perang begitu ya. Sampai-sampai ada yang membuat judul bahwa beliau ini lagi persiapkan diri untuk jadi mempersiapkan dengan ilmu kebal, teman-teman. Dan memang ada salah satu video yang dimana para anggota FPI melakukan atraksi kebal-kebalan. Dan sekarang Bahar Smith juga mempraktekkan seperti itu. Dan itu sudah saya bongkar 1 tahun yang lalu. Saya menjumpai video tersebut dan saya bongkar triknya. Dan sangat-sangat mudah. Triknya sangat mudah. Dan sekarang ini lebih hebat lagi teman-teman. Dia mempraktekkan salah satu jurus yang dimana jurus itu bisa berguna untuk keroyokan. Ketika dia dikeroyok bisa pakai jurus itu. Coba kita simak seperti apa videonya. Buka dulu. Syalnya dibuka dulu. Syal apa? Ya buka juga. Buka semua. Kalau ini panglima perangnya ya. Musik. Salam dulu teman-teman. Lompat. Iya. 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 Itu ya, mungkin gerakan gerakan ya. Kalau saya yang melihat seperti tidak bersanad gitu ya. Ilmu bela dirinya ini tidak bersanad. Tapi mungkin ini juga ada sanadnya teman-teman. Sebagaimana bacaan Al-Fatihah Habib Bahar yang katanya bersanad kepada Nabi. Dan ya ilmu bela diri ini mungkin ada sanadnya juga teman-teman. Ya, sanad. Tuh, ya. Ngadep sana. Oh ya, ini ilmu keroyokan teman-teman. Ngadep ke sana, sana. 4 penjuru. Ya. Wah, hep. Ya, gerakan. Ya. Ada gerakan begini-begini. Ada gerakan tepuk-tepuk teman-teman. Ya, gerakannya ada gini-gininya. Ini gak tahu saya ya. Ini gerakan bela diri apa begini-begini ya. Mungkin ini nampar ke sana, nampar ke sini, tampar lagi terus gitu. Ini gerakan nampar mungkin teman-teman. Tuh. Iya. Ngulek ini nampar mungkin. Apa lagi? Iya.
Seperti gerakan kobra ya. Kalau di film Karate Kid kemarin ya, ada gerakan memang begini dan lalu tangannya ke belakang ya, seperti gerakan kobra teman-teman. Mungkin ini jurus kobra. Kobra menampar lawan gitu ya. Hop, nendang. Oh, sekarang gini sudah. Ini namanya ilmu tatap jauh ya. Begini. Ya. Ini tolah-toleh teman-teman, jurus tolah-toleh. Khawatir ada serangan dadakan gitu ya. Jadi antisipasi, gerakan antisipasi. Mungkin begitu. Noleh. Ya, berdiri. Ya, tolah-toleh. Ya, memang ada gerakan tolah-toleh, jurus tolah-toleh. Mungkin menurut saya ini nama jurusnya jurus tolah-toleh. Habis gini naik level begini. Habis itu kepalanya yang tolah-toleh, teman-teman. Mungkin itu jurusnya cocok diberikan nama King Cobra mematok dan tolah-toleh gitu ya. Iya, mungkin jurusnya cocok diberi nama jurus King Cobra itu. King Cobra kan dia pernah digigit King Cobra katanya. Bukan dia yang mati, teman-teman, tapi kobranya yang mati. Ngakak, ketawanya ngakak. Ya, kayak putar lagi. Ya, mana lagi, mungkin gitu. Oh sudah teman-teman. Iya. Main golok, ayo. Udah lama. Oh, sudah mau main golok, teman-teman. Main ayo. Udah lama nggak main. Tapi seru juga ya kalau kegiatan seperti ini nih ya, seru juga. Kalau kegiatan-kegiatan seperti ini, saya mungkin komentarnya sedikit, teman-teman. Tapi ketika dia berbicara tentang darah Fatimah, berzikir kepada Allah, lalu apakah boleh engkau menikah dengan ahwal yang bukan kalangan Habib? Lalu apa? Mencemari atau mengotori darah yang berzikir itu. Terus ada juga pernyataan dia yang membaca surah Yasin, di akhirat diberikan istana, ada 9 kamar, ada bantal-bantal, kasur, dan di setiap kasur bantal itu ada ribuan bidadari. Berbeda dengan hal itu. Kalau saya menanggapi ilmu bela dirinya ini ya, bela diri, saya menjuluki gerakan bela dirinya ya, bela diri ada apanya. Ya, bukan apa adanya lah. Tapi kalau masalah dalil, saya keras. Ya, kritikan saya keras. Tapi kalau masalah bela diri ya, siapapun bolehlah berkarya. Karena hanya gerakan fisik ya, bebas. Itu buat ngelawan orang banyak. Tuh teman-teman, pengakuan dari Kang Bahar bahwa gerakan begini, gini, tolah-toleh itu bukan apa itu gerakan untuk melawan orang banyak. Iya, kan Bahar pernah bercerita juga kalau dia pernah keluar dari mobil melawan preman katanya, yang premannya tuh besar-besar, dia pakai masker, dilawan sama Bahar, babak belur teman-teman. Jadi preman yang lebih dari 2, 3, 4, 5 orang itu babak belur melawan Bahar sendiri. Terus dia juga pernah mengalahkan orang sekampung. Jadi orang sekampung itu lari terbirit-birit menghadapi Bahar. Wih. Iya, kresek kemarin ya, mau ribut sama Tengku Kori, mau fight katanya ya, karena dihina. Datang dia ke kresek teman-teman, nggak ada Korinya karena ditahan sama polisi katanya, jadi gak jadi ribut. Jadi memang jagoan Kang Bahar. Tapi ketika ditantang Harry Pras ya, Harry Pras yang nantang, bisa saja dia menganggap tantangan saya itu berantem dan dia bisa datangi saya atau ya mengadakan pertemuan dengan saya. Tapi alih-alih mendatangi saya untuk mengadakan pertemuan dan lain sebagainya, dia malah beralibi menunjukkan murid-murid silatnya ya, atraksi seperti tadi, atraksi seperti itu, dikeroyok 3 orang katanya tidak apa-apa, katanya jago bela diri dan lain sebagainya. Ya sebelum lawan lawan murid ana dulu katanya. Jadi dia menyuruh murid-muridnya ribut teman-teman. Lalu dia bikin video lagi, katanya berantem itu tidak bagus, tidak baik. Langsung sok-sok bijak. Ya, jadi ketahuan kenapa dia ini tidak berani untuk menemui saya, untuk live dengan saya, memberikan jawaban atas tantangan saya. Ya karena dia sudah tahu apa yang menjadi tantangan saya. Sekalipun ya netizen meminta saya ribut gitu, fight dengan Bahar Smith, ya iyalah.
Tapi gak perlu teman-teman. Meskipun saya juga bisa bela diri, saya punya banyak murid juga, saya mengajari self defense, saya mengajari tricking, saya mengajari ilmu bela diri juga lah. Bukan asal-asalan. Kalau masalah ilmu bela diri, sanad saya jelas. Dan bahkan saya mendirikan perguruan sendiri dan diakui bahkan oleh IPSI. Ya, kalau berbicara apakah ilmu bela diri Bahar Smith ini cocok untuk fight secara keroyokan seperti yang dia bilang, kalau menurut saya pribadi ya cocok lah, ya cocok. Ya menurut saya cocok lah, ya dicocok-cocokkan. Sebagaimana kalian bisa melihat bahwa saya pun juga belajar beberapa aliran bela diri ya. Saya belajar silat, jelas kalau silat. Dan saya belajar berbagai macam aliran bela diri campuran. Ya semua itu saya pelajari agar saya itu bisa komplit mengetahui pengetahuan saya tentang ilmu bela diri. Bahkan saya pernah kolaborasi dengan orang yang faham BJJ dan beberapa hal lain tentang bela diri. Dan saya di sini bukan ingin menilai gerakan Bahar, tapi saya hanya ingin mengajak kalian sebagai umat muslim, kalau hanya perkara bela diri ya tanggapan saya kepada Bahar ya santai-santai saja seperti ini. Tapi kalau perihal agama, karena dia dijuluki ulama, dipercayai sebagai pengasuh pondok pesantren, maka perlu ditentang keras setiap fatwa-fatwanya yang ngawur dan cenderung menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Itu saja dari saya.